Usai kilang minyak yang dibom Israel, Iran membalas dengan merudal kilang minyak terbesar Israel di Haifa. Ledakan hebat terjadi di kilang minyak Bazan Haifa. Kobaran api besar tampak usai kilang minyak dihantam rudal Iran. Kilang minyak Bazan merupakan kilang minyak terbesar Israel yang memproduksi 197.000 barel minyak per hari. Kilang minyak ini memiliki peranan penting dalam perekonomian Israel karena 50 hingga 60% kebutuhan minyak Israel termasuk BBM dipasok kilang minyak ini. Sementara itu, rudal Iran menghantam lokasi kontainer milik Israel. Kebakaran besar pun tak terhindarkan. 15 kontainer dilaporkan hancur. Kontainer-kontainer pengiriman terbakar di area pantai Shemen Haifa. Petugas kebakaran berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman diperkirakan memakan waktu 2 hari pasca insiden. Kerugian ditaksir mencapai 1,7 juta euro. Usai dihantam rudal Iran, setidaknya 23 warga kota di Dimona, Israel dilaporkan terluka. Serangan rudal Iran terjadi sebagai pembalasan atas penyerangan fasilitas nuklir Iran, Natanz. Rekaman video amatir pada Sabtu malam menunjukkan momen ketika sebuah rudal Iran menghantam bangunan di Dimona, Israel Selatan. Setidaknya 23 orang terluka akibat pecahan peluru dalam serangan ini. Sementara itu, televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa serangan rudal Iran ke Dimona sebagai balasan atas serangan Israel ke fasilitas nuklir Iran, Natanz. Puluhan orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga meminta Netanyahu diadili atas kejahatan perangnya di Iran dan Palestina. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung. Warga Israel berdemonstrasi menuntut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mundur dan menghentikan perang. Pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah mengatakan demonstrasi ini dilakukan akibat pemerintah Israel tutupi masalah dalam negeri dengan perang. Menempatkan diri sebagai warga Israel, demonstrasi itu adalah hal yang biasa. Di sana ini adalah bukti bahwa mereka itu masyarakat yang demokratis dan bisa menyampaikan aspirasi mereka. Dan uniknya ini adalah demonstrasi ini adalah demonstrasi yang terdidik. Karena warga negara Israel itu adalah termasuk ranking tinggi kalau kita berbicara Human Development Index ya. Itu rankingnya 27 dari 193. Dan uniknya demonstrasi ini damai walaupun terjadi di tengah perang. Saya tidak melihat adanya kerusuhan. Saya juga dari sesama demonstran dan juga demonstran melawan aparat hukum saya tidak melihat. Walaupun penduduk Israel itu umumnya bersenjata. Mereka adalah alumnus dari kegiatan wajib militer ya. Ini juga hal yang unik lagi adalah
ekonomi Israel sedang memburuk karena kita lihat misalnya kerugian ekonomi itu sekitar 9 miliar shekel seminggu, tapi isu mereka tidak berbicara soal perburuan, tidak berbicara soal konsumsi yang harus dihemat-hemat, juga tidak mereka berbicara hal-hal yang sudah mereka nyatakan dari tahun-tahun lalu. Misalnya di dalam mereka sudah berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang perilakunya itu merendahkan Supreme Court misalnya. Kemudian mereka juga mengkritisi Netanyahu yang sudah sejak lama itu urusan hukumnya tidak selesai-selesai. Dan sekarang ini sudah dengan krisis yang berjalan hampir 3 minggu, mereka sudah terjadi penyatuan antara isu domestik dengan isu luar negeri. Misalnya mereka juga sudah berbicara, walaupun mereka berbicara soal hukum, mereka sudah berbicara soal Netanyahu, mereka sekarang sudah berbicara juga tentang bagaimana nasib warga negara Israel yang ditahan sejak 7 Oktober. Mereka juga sudah masih berbicara tentang Benyamin Netanyahu yang terus yang baru-baru ini memecat Attorney General Gali Baharaf Miara dan juga kepala Shin Bet yakni Ronen Bar. Jadi isunya sudah bercampur, bahkan masuk juga kepada isu penggulingan pemerintahan, di mana ribuan warga di Tel Aviv sejak 3 hari terakhir itu menuntut pengunduran Netanyahu dan mempercepat pemilihan umum. Dan juga mereka mengatakan pemerintah ini sudah gagal karena menjadikan isu perang dengan Israel tersebut untuk menutupi masalah di dalam negeri. Makin ramai lagi isu ini dengan krisis sandera, di mana keluarga dari yang disandera itu sudah menuntut pemerintah untuk segera berdamai di Gaza ini dan mengembalikan sandera yang ditahan di Gaza. Kemudian bertambah lagi juga isunya dengan kelompok-kelompok aktivis, yakni warga Yahudi dan warga Arab Israel yang menuntut penghentian perang. Jadi sekarang tampaknya isunya sudah sangat banyak, tapi masih terorganisir karena mereka tidak menggunakan kekerasan dan juga mereka tidak melakukan aksi-aksi bakar, mereka tidak melakukan aksi-aksi kekerasan. Jadi sampai detik ini fokus demonstrasi tersebut masih damai sifatnya. Cuman uniknya demonstrasi ini adalah lintas partai, di mana partai-partai besar itu saya perhatikan terwakili. Misalnya saya perhatikan dari kelompok Likud itu ada orangnya, dari pihak Zionis religius ada orangnya, dari Otzma Yehudit ada, dan juga dari Partai Noam juga ada. Jadi sampai sekarang dapat dikatakan ini adalah wujud dari demokrasi di Israel, bahwa walaupun mereka berada bersama pemerintah, tapi pada saat demonstrasi ini ada orang-orang itu di sana. Jadi ini sangat menarik perhatian saya sebagai peneliti demokrasi. Oke, ini menarik. Bahkan kaum terdidik yang mayoritas warga Israel ini pun sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini adalah kejahatan, kesalahan. Bahkan mereka juga menuntut Netanyahu diadili di Den Haag atas kejahatan perang. Nah, apakah ini bisa menjadi salah satu indikator, Prof, bahwa apa yang Netanyahu lakukan ternyata di dalam negeri sendiri tidak direstui oleh warganya? Ini membuka satu kotak rahasia ya, bahwa ternyata Netanyahu itu masih hidup. Ini satu. Karena kalau Netanyahu sudah meninggal, maka tidak ada kata kunci Netanyahu lagi dalam demonstrasi itu. Dalam hal peradilan di Den Haag, International Criminal Court, saya tidak yakin pemerintah Israel akan mengizinkan hal ini ya, karena hal ini bisa menjadi akan sangat memalukan bagi pemerintahan Israel manapun, bahwa mereka tunduk pada aturan internasional. Karena selama ini mereka selalu mengatakan aturan kami adalah lebih baik daripada hukum internasional. Di cara berpikir Netanyahu ini sama juga dengan cara berpikir dari Donald Trump. Jadi saya pikir mereka akan menolak panggilan sedikit pun. Bahkan juga kita perhatikan aturan-aturan International Criminal Court sudah menuntut, sudah mendesak banyak negara di dunia untuk menahan Netanyahu. Tapi ternyata Netanyahu masih aman-aman saja berada di luar negeri. Jadi untuk itu saya pikir Netanyahu tidak akan pernah dibawa ke Criminal Court di The Hague.